Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran tema ya, tema B, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Disiapkan dulu bukunya ya. Oke, kita masuk ke tema B, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Nah, ini ada di buku kalian ya. Cara-cara mencari informasi penting dari sebuah teks. Nah, yang pertama itu kalian harus informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, ada di buku paket kalian. Ini digaris bawahi ya. Nah, kata tanya ini biasa disebut juga dengan 5W plus 1H. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau namanya mind map. Jadi kalau ada sebuah bacaan, informasi pentingnya kita akan membuat sebuah peta pikiran. Mari kita temukan informasi penting dari teks berikut. Ada sebuah teks Dayu dan ikan hias. Bacaan tersebut, kita akan mencari informasi penting dari bacaan Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Nah, dari bacaan tersebut, dari bacaan Dayu dan ikan hias, kita dapat membuat sebuah peta pikiran atau mind map seperti ini ya. Nih, seperti ini namanya peta pikiran. Ya, ini juga ada di buku kalian, bisa dilihat ya. Di sini ada Dayu dan ikan hias. Di tengah-tengahnya ada judul dari sebuah bacaan tersebut dan ada beberapa cabang untuk menggali informasi penting dari teks yang sudah kita baca. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, yang dipelihara oleh Dayu itu ikan hiasnya apa? Kita bisa lihat di teks bacaan yang tadi ya. Yang kedua, di mana ikan hias itu dipelihara? Ingat tadi ada apa kata tanyanya, sekarang di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, ini juga jawabannya bisa kita lihat dari bacaan tersebut. Kata tanya keduanya ada di mana? Tadi sudah apa? Sekarang ada di mana? Yang ketiga ada kapan akuarium dibersihkan? Nah, di sini juga ada tanda tanya ketiga yaitu kapan. Juga jawabannya ada di sebelah kanan di bacaan tersebut. Lalu ada kapan ikan hias itu diberi makan? Ini juga memakai kata tanya kapan. Bisa kita lihat kapan ikan hias itu diberi makan. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Lalu ada siapa yang memelihara ikan hias? Tadi sudah ada apa? Sudah ada di mana? Terus ada kapan dan juga ada siapa. Siapa yang memelihara ikan hias? Dari bacaan tersebut, yang memelihara ikan hias adalah si Dayu. Lalu yang terakhir itu ada apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya. Apa ini perhatikan si Dayu nih waktu melihat ikan-ikan hiasnya? Bisa kita lihat di sini ya. Dayu senang melihat ikan-ikan yang dalam akuarium berenang ke sana kemari. Berarti si Dayu ini memperhatikan ikan peliharaannya di saat ikan-ikan tersebut berenang ke sana kemari. Nah, dari keseluruhan pertanyaan ini bisa disebut sebagai mind map atau peta pikiran dari sebuah bacaan. Jadi nanti kalian bisa membuat peta pikirannya seperti ini dari sebuah bacaan.
atau di buku kalian juga ada, kalian boleh berlatih ya, seperti contoh yang sudah Miss berikan di video ini. Jangan lupa ya, buatnya seperti ini, tapi ini bukan tugas, ini hanya latihan saja untuk di rumah. Baik, kita lanjut. Di sini ada seperti gambar taman ya. Di taman anak-anak bermain, banyak pohon, banyak binatang, ada juga danau atau kolam. Nah, suasana pada gambar di samping tampak segar ya. Kenapa segar? Karena banyak sekali pepohonan yang masih rimbun, masih hijau, dan masih banyak oksigen yang bisa makhluk hidup hirup. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas loh ya. Setiap makhluk hidup itu bukan manusia saja. Ada hewan, ada tumbuhan juga termasuk kepada makhluk hidup dan butuh oksigen. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pernapasan hewan dari beberapa hewan yang ada di sini. Sistem pernapasan hewan pada cacing tanah yaitu bernapas dengan permukaan kulit. Sistem pernapasan hewan serangga itu bernapas dengan trakea. Sistem pernapasan hewan ikan bernapas dengan insang. Pernapasan amfibi atau katak itu memakai karena amfibi ya, karena saat berudu bernapas dengan insang, saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara. Ya, burung itu tetap bernapas dengan paru-paru tetapi dibantu dengan pundi-pundi udara, makanya dia bisa terbang. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Baik, kita jelaskan satu-satu. Ada cacing tanah. Cacing tanah seperti yang kalian dilihat di gambar. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ya, kenapa cacing suka dalam tanah? Tanah itu kan lembab ya, ada air-air di dalam tanah. Ya, karena cacing itu harus selalu basah, kulitnya harus selalu berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Seperti yang kita lihat di gambar sebuah cacing. Nah, di sini ada CO2 dan O2, ada kulit cacing, ada kapiler. Yang kedua, kita lihat ada serangga. Nah, di sini serangga ada gambarnya ya. Yang ditunjuk atau di garis itu adalah trakea. Lihat ya, yang ditunjuk ini adalah trakea. Bawahnya adalah stigma. Ya, stigma. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Itu adalah pernapasan serangga ya. Seperti yang digambar tersebut ada serangga belalang. Yang ketiga ada ikan. Nah, ini juga ada di buku kalian ya. Ikan itu bernapas menggunakan insang. Insang itu di sebelah mana, Miss? Kalau kalian melihat ikan di kiri kanannya dekat kepalanya itu adalah insangnya. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis, ya. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Di sini ada lengkung insang, arah aliran air. Ada aliran airnya, ada lembaran insangnya. Darah tidak mengandung oksigen, darah mengandung oksigen. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang harus kalian teliti. Nah, air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Setelah itu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Makanya kalau kalian lihat ada ikan atau ikan hias itu selalu dia buka tutup insangnya ya. Yang dekat kepala ikan itu dia selalu buka tutup. Nah, itu adalah cara mereka untuk bernapas. Setelah itu terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Makanya ikan itu bernapasnya memakai insang dan selalu terbuka dan tertutup. Baik, kita akan lanjut ke hewan berikutnya, yaitu hewan amfibi atau katak.
Hewan amfibi atau katak ini sebelumnya belum menjadi katak ya. Ada katak kecil atau yang disebut dengan berudu. Amfibi memiliki 2 tahap hidup, di air dan di darat. Seperti contohnya itu adalah katak. Kita lihat ya di sini ada kecebong. Kecebong itu disebut juga berudu atau katak kecil atau anak katak. Sebelum menjadi katak dia terlebih dahulu adalah sebagai berudu dan hidupnya di air serta pernapasannya adalah memakai insang. Nah, tetapi setelah dia dewasa, dia sudah berubah menjadi katak, alat pernapasannya berubah juga, bukan menjadi insang lagi, tetapi memakai paru-paru. Yang berikutnya ada reptilia. Reptilia itu seperti yang ada di gambar itu seperti komodo ya, ular, itu termasuk hewan reptilia. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, biawak, dan lain sebagainya. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, ini adalah cara-cara pernapasan hewan reptilia yang seperti di gambar ini ya. Ada lubang hidung juga. Setelah masuk ke lubang hidung, nah dia akan lanjut ke bagian-bagian berikutnya. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Nah, ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh hewan reptil. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Karena si buaya ini adalah hidup di 2 dunia ya, bisa di darat, bisa juga di air. Makanya dia bisa menutup lubang hidungnya selama dia menyelam. Baik, yang berikutnya ada hewan burung. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang. Burung tidak bernapas melalui hidung. Ini ya yang uniknya, ketika terbang burung tidak bernapas melalui hidung, tapi menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Gimana kalau tidak terbang? Ya tidak. Kalau tidak terbang, burung itu bernapasnya dengan paru-paru. Ketika dia terbang, karena dia punya pundi-pundi udara itu adalah kantong udara. Saat dia terbang, dia tidak menggunakan paru-paru tapi pakai pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu isinya adalah udara yang sudah burung hirup ketika dia tidak terbang, ketika dia bernapas dengan paru-paru, lalu saat terbang dia ganti dengan pundi-pundi udara. Berikutnya ada hewan mamalia. Hewan mamalia itu seperti apa sih? Hewan mamalia itu seperti kuda contohnya ya. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung. Caranya, oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Apa saja contoh hewan yang mamalia yang hidup di air itu seperti ikan paus ya. Lumba-lumba itu dia memakai paru-paru atau bernapasnya memakai paru-paru. Nah, caranya itu dia memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Makanya kalau kalian melihat ikan paus, ikan lumba-lumba, dia selalu muncul ke permukaan beberapa kali untuk mengambil udara, lalu dia berenang lagi. Setelah berenang lagi, dia akan mengambil napas lagi, dia akan muncul lagi ke permukaan. Begitu seterusnya. Seperti pada gambar ya. Ada ikan lumba-lumba, juga ikan paus. Ini sering sekali muncul ke permukaan. Untuk apa? Bukan untuk yang lain, bukan untuk mencari makan, bukan, tetapi untuk mengambil udara karena paru-paru mereka harus terisi udara supaya bisa hidup. Oke, baik, kita lanjut ke subtema 1, mahasiswa 1, pembelajaran kedua. Nah, di sini ada gambar ya, segar sekali udaranya. Kenapa segar? Karena di sekelilingnya masih banyak oksigen. Kenapa banyak oksigen? Karena oksigen itu dihasilkan oleh pepohonan yang masih rimbun, yang masih hijau seperti di gambar.
Nah, semua makhluk hidup itu perlu bernapas. Ya, kita juga perlu bernapas. Bahkan eh, pohon-pohon yang menghasilkan oksigen pun butuh bernapas karena masih makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu berarti bisa mati. Makanya kalau tidak bernapas, pohon pun bisa mati. Nah, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru. Udara mengandung oksigen atau O2 ya disebutnya, sedangkan yang udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida. Kalau kalian mengambil napas, gitu ya. Nah, kalian ini adalah sedang mengambil oksigen. Nah, kalau kalian membuang napas, itu kalian akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Ya, ini adalah teknis ketika manusia bernapas. Kita mengambil napas, menghirup udara, kita menghirup oksigen. Kita mengeluarkan udara dari hidung, itu kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Lanjut, ada organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia itu ada 7. Yang pertama hidung, faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, ada bronkus dan paru-paru. Nah, di hidung itu tempat masuknya udara dan penyimpanan udara. Lalu masuk ke faring, setelah dari hidung masuk ke faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah dari hidung ke faring, lalu masuk ke laring. Laring ini adalah terdapat di belakang faring. Lalu masuk lagi ke batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Setelah dari trakea masuk ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah dari bronkus baru masuk ke paru-paru. Paru-paru itu dibagi dua antara bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, sementara alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah langkah-langkah udara masuk ke dalam tubuh kita ya. Tidak semudah yang kita bayangkan, tapi ada beberapa tahapan udara masuk ke dalam tubuh kita dari hidung, ke faring, ke laring, ke batang tenggorokan atau trakea, juga ke bronkus, dan terakhir baru masuk ke paru-paru. Ke paru-paru pun ini ada dibagi dua ya, antara bronkiolus dan alveolus. Nah, yang sering kita untuk bernapas itu adalah masuk ke alveolus karena tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh kita. Berikutnya, nanti kalau misalnya kalian bernapas, nah ini ada organ-organ pernapasan manusia. Contoh-contohnya ya, kita lihat organ-organ pernapasan manusia itu seperti rongga hidung, seperti di gambar dilihat ya. Ada rongga hidung, rongga mulut yang dipanah, kasih panah. Ada laring, ini yang disebut laring ya. Jadi dari rongga hidung masuk ke rongga mulut, masuk ke laring. Setelah dari laring, ingat di belakang laring ada faring. Lalu masuk ke trakea. Trakea itu belum masuk paru-paru ya, tapi masih dalam jalur tenggorokan, trakea. Setelah ke trakea, masuk ke bronkus ya. Masuk ke bronkus, setelah masuk ke bronkus baru masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru ini ada dua ya. Ada bronkiolus, bronchiolusnya ada kiri kanan karena paru-paru ada kiri kanan. Nah, ada alveolus. Alveolus itu ada di sebelah kanan ya, agak ke bawah. Nah, di sini adalah tempat pertukaran udara CO2 dan O2. Nah, di sini bronchiolusnya kita lihat setelah dari trakea dia masuk ke paru-paru antara bronchiolus dan alveolus. Ini adalah contoh bagian dari alveolus ya, diperbesar sama Miss. Ini adalah bagian-bagian alveolus ya, ada seperti percabangan-percabangan. Nah, urutan sistem pernapasan manusia, manusianya dari hidung ke faring, ke laring, ke batang tenggorokan atau trakea,
lalu ke bronkus, lalu ke bronkiolus, dan yang terakhir baru masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini barulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Nah, setelah lengkap barulah nanti ada pertukaran. Walaupun terlihat seperti singkat kita bernapas, tapi sebenarnya itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh si udara tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh atau ke dalam paru-paru. Nah, makanya kalian kalau bernapas itu usahakan cari udara yang segar karena bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Sekarang kita belajar tentang memahami isi teks ya. Perhatikan tabel berikut. Ada sebuah kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya ada kata tanya apa, kata tanya di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Ya, satu-satu kita akan jelaskan. Kata tanya apa, penggunaannya untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul atau tema. Misalnya, apa judul teks bacaan di atas? Nah, ini adalah contoh kalimat memakai memakai kata tanya apa. Sekarang kata tanya di mana? Penggunaannya untuk menanyakan tempat atau latar. Contoh, di mana Azhar membeli buku? Nah, ini adalah untuk menanyakan tempat. Di mana membeli bukunya? Itu untuk menanyakan tempat. Kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Seperti kapan kejadian itu terjadi, gitu ya. Dan kata tanya berikutnya ada siapa? Penggunaannya untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Yang berikutnya ada mengapa? Untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana penggunaannya untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan ada yang terakhir ada kata tanya berapa, itu untuk menunjukkan jumlah ya. Apakah kamu tahu apa itu tangga nada? Kita masuk SBDP. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Dua macam ini ada beberapa contohnya ya. Seperti tangga nada diatonis mayor, itu nama nadanya adalah C ya, seperti yang ada di video kalian. Urutannya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Notasi angkanya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 atau do re mi fa sol la si do, dan ada do yang paling tinggi. Dan ada urutan tangga nadanya atau interval nada, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Sementara ciri-ciri nada diatonis mayor yaitu ada 3. Bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Do itu sama dengan C. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ciri-ciri tangga diatonis mayor itu ya ini, bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Jadi kalau ada lagu-lagu yang bersifat riang gembira, nyanyinya riang, itu berarti dia nada diatonisnya adalah mayor. Contoh lagu diatonis mayor, ya, ada beberapa contoh lagu diatonis mayor. Beberapa juga ada yang lagu wajib, ya, seperti Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya kan lagunya sangat-sangat bersemangat. Maju tak gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar-gebiar, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Pokoknya yang nyanyinya itu bersemangat. Baik, kita lanjut ke mapel PKN ya. Di sini kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak? Sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang, dan tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas satu-satu tentang tanggung jawab dari berbagai macam aspek. Yang pertama, tanggung jawab sebagai individu, diantaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Berikutnya tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Berikutnya tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara merupakan individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Itu adalah macam-macam tanggung jawab sebagai individu, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan negara. Contoh-contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu seperti apa sih? Ya, seperti misalnya beberapa contoh, ada ronda malam, ada kerja bakti, ada juga gotong royong seperti pada digambar ya. Ada 3 contohnya sebagai warga masyarakat, ingat ya. Ini ada kerja bakti, gotong royong, juga ada kamling. Mengapa? Karena biasanya di dalam masyarakat itu harus terjadi adanya silaturahmi supaya rukun. Nah, bagaimana caranya supaya rukun, silaturahmi tetap terjaga? Ya ini ya, dengan cara kita bertanggung jawab, yaitu ikut dalam kerja bakti, ikut serta dalam ronda malam ya. Karena ini akan memunculkan tujuan-tujuan, yaitu tujuannya untuk agar supaya hidup rukun dan damai. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pembelajaran IPS. Di sini kita lihat ada peta Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Dari seluruh Indonesia pasti berbagai macam kegiatan ekonomi atau pekerjaan orang itu pasti berbeda-beda bidangnya. Seperti contoh berikut ini ya, kita akan membahas bidang-bidang kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya apa arti dari kegiatan ekonomi tersebut? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh-contoh atau jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat itu ada 7, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Dari ketujuh tersebut ini, berbeda-beda juga pekerjaan-pekerjaannya. Contoh yang pertama, pertanian dan perkebunan, contohnya yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, perkebunan seperti padi, jagung, kopi, teh, ya, dan lain sebagainya. Peternakan ini adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar ya, bisa peternakan yang banyak atau jumlahnya besar, bisa juga yang jumlahnya kecil, bisa saja ya. Berikutnya, setelah di peternakan juga, ini ada seperti peternakan hewan besar atau hewan-hewan yang fisiknya besar ya.
peternakan hewan besar seperti sapi, peternakan hewan kecil seperti kambing, bisa juga ayam ya. Nah, ini peternakan unggas, bisa juga peternakan unggas itu seperti peternakan bebek, ayam, itik dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh peternakan yang bisa diambil hasilnya. Hasilnya apa saja? Ada daging, susu, telur ya. Bisa juga bulu dan lain sebagainya. Berikutnya jenis kegiatan ekonomi yang lainnya adalah perikanan. Perikanan ini adalah pembudidayaan ikan air tawar dan laut. Jadi dibudidayakan. Seperti di gambar, budidaya ikan air tawar seperti budidaya ikan lele, budidaya ikan nila dan lain sebagainya. Dan juga ada budidaya ikan air laut ya, seperti ikan-ikan air laut ya. Ikan-ikan yang biasa hidup di laut. Berikutnya, jenis kegiatan ekonomi adalah pertambangan. Pertambangan dilihat dari kondisi geologisnya. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambangnya yaitu ada batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya. Contohnya seperti pada gambar ini adalah contoh orang sedang menambang, perusahaan ya lebih tepatnya. Menambang emas, bisa juga menambang perak, nikel. Nah, kalau yang di samping kanan ini adalah penambangan atau penambangan minyak bumi yang ada di lepas pantai. Jenis kegiatan ekonomi lainnya ada kehutanan, yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Namun, sekarang banyak hutan yang kondisinya sudah gundul, sudah tidak bisa lagi ditanami karena ada beberapa oknum-oknum yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab membakar hutan ya, pembalakan liar, diambil secara besar-besaran hasil hutannya, makanya hutan menjadi gundul. Kawasan hutan perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia rusak, maka hasil kegiatan ekonomi juga akan menurun. Berikut adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara seperti ekspor impor ya, seperti itu. Berikutnya ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Seperti kita nih hidup di daerah industri atau PT-PT atau pabrik-pabrik ya, seperti yang ada di lingkungan kita. Ini adalah mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Dari plastik bisa jadi motor, dari plastik bisa jadi mesin cuci ya. Itu adalah bentuk-bentuk perindustrian. Ada juga yang terakhir pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen. Contohnya bisa juga dokter ya. Dokter ini adalah kegiatan ekonomi yang di bidang pelayanan jasa karena dia mempunyai jasa dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Baik, Miss Rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.